Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Fatimah Zahra sebagai moderator sekaligus pemateri pertama dari kelompok 4. Selanjutnya ada teman saya Nur Muslihah sebagai presentator kedua. Pada kali ini kami akan membahas tentang keuangan publik dan sosial Islam dalam perekonomian. Yang mana pembahasan kali ini tentang prinsip-prinsip dasar keuangan publik Islam. Yang kedua, instrumen sektor publik Islam, dan yang terakhir adalah instrumen sektor sosial. Keuangan publik adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai kebijakan, program, dan proyek yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini mencakup bagaimana pemerintah memperoleh pendapatan, mengalokasikan dana, dan menyatukan pengeluaran. Fokus utama keuangan publik adalah untuk menjaga stabilitas perekonomian, distribusi kekayaan yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan. Lanjut kepada prinsip-prinsip dasar keuangan publik Islam. Nah, yang pertama ada prinsip keimanan. Prinsip ini menekankan bahwa setiap aspek dalam keuangan publik harus berdasarkan keimanan kepada Allah. Artinya, pengelola keuangan publik seperti pemerintah atau lembaga zakat harus selalu ingat bahwa mereka bertanggung jawab kepada Allah atas bagaimana dana tersebut dikelola dan digunakan. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan umat dan mendapatkan ridha Allah. Yang kedua ada prinsip dapat dipercaya atau as-sidik, yang berarti jujur dan dapat dipercaya. Dalam konteks keuangan publik Islam, pengelolaan harus bersikap jujur dalam pengumpulan dana ataupun mengelola dana. Tidak ada atau tidak boleh memanipulasi dana untuk keuntungan pribadi. Yang ketiga ada prinsip tanggung jawab atau yang disebut amanah. Nah, prinsip amanah berarti kepercayaan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, yang mana pengelola keuangan publik mempunyai kewajiban untuk menjaga dan mengelola dana publik dengan baik serta memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat nih, prinsip transparansi atau yang disebut tablik. Tablik di sini berarti menyampaikan informasi dengan jelas. Sudah jelas, prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan publik harus terbuka dalam memberikan laporan tentang bagaimana hal tersebut digunakan. Dengan transparansi, masyarakat dapat melihat dan menilai bagaimana dana publik dikelola dengan baik. Yang terakhir ada prinsip kemampuan atau kecerdasan yang mana disebut dengan fatona. Nah, fatona berarti cerdas dan kompeten. Prinsip ini menekankan bahwa mengelola keuangan publik harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup untuk mengelola dana dengan bijaksana dan efisiensi. Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan sistem publik yang adil, transparan, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan umat dan terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kedua. Selanjutnya, saya akan melanjutkan tentang instrumen sektor publik Islam. Yang pertama ada instrumen zakat. Zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan. Zakat adalah kewajiban finansial dalam Islam dan merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Ini adalah bentuk redistribusi kekayaan dari orang kaya kepada yang membutuhkan. Alokasi zakat pada masa Rasulullah disalurkan kepada asnaf 8 yang disampaikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang kedua ada instrumen wakaf. Wakaf adalah sumbangan aset permanen untuk tujuan keagamaan atau amal. Aset yang diwakafkan tidak dapat dijual atau diwariskan. Hadis riwayat Muslim, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa yang anak yang saleh. Yang ketiga ada kharaj. Kharaj merupakan pajak negara yang diambil dari para pemilik tanah. Pajak atas tanah produktif biasanya dikenakan pada non-muslim di negara Islam. Yang keempat ada jizyah. Pajak jizyah itu pajak per kapita yang dikenakan pada non-muslim di negara Islam sebagai imbalan atas perlindungan dan kebebasan beragama. Terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 29. Selanjutnya ada ghanimah dan fa'i. Ghanimah adalah harta rampasan perang, sementara fa'i adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Selanjutnya ada us. Us adalah pajak atas hasil pertanian, biasanya sebesar 10% jika menggunakan irigasi alami atau 5% jika menggunakan irigasi buatan.
Hadis riwayat Bukhari, pada yang diairi oleh hujan dan mata air diambil 1/10, sedang yang diairi dengan alat diambil 1/20. Yang ketujuh ada suku. Suku adalah instrumen keuangan yang digunakan dalam sistem keuangan Islam sebagai alternatif dari obligasi konvensional. Dasar dari suku dan larangan terhadap praktik-praktik keuangan yang tidak sesuai dengan syariah seperti riba dan gharar dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Quran. Beberapa di antaranya adalah terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedelapan ada Qard Hasan. Qard Hasan adalah salah satu instrumen keuangan dalam Islam yang berbasis pada konsep pinjaman tanpa bunga. Dan yang terakhir ada mudharabah dan musyarakah. Mudharabah dan musyarakah adalah dua konsep kemitraan dalam keuangan Islam yang sering digunakan dalam instrumen keuangan sektor publik Islam. Keduanya berbasis pada prinsip syariah yang mengedepankan keadilan dan distribusi risiko serta hasil usaha di antara para pihak yang terlibat. Terdapat dalam ayat Al-Quran yang mendukung mudharabah pada surah Al-Baqarah ayat 286. Selanjutnya tentang instrumen sektor sosial. Instrumen sektor sosial Islam merupakan perangkat atau mekanisme yang dirancang untuk mencapai kesejahteraan sosial dan distribusi keadilan dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Beberapa instrumen utama sektor sosial Islam meliputi zakat, wakaf, infak, sodakoh, dan Qard Hasan. Dan yang terakhir ada dana sosial dari Baitul Mal. Baitul Mal adalah lembaga keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang bertugas mengumpulkan dan mengelola dana dari zakat, infak, dan wakaf. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk kepentingan publik seperti pembangunan fasilitas umum, bantuan kepada fakir miskin, dan penyelenggaraan pelayanan sosial. Instrumen-instrumen ini mencerminkan semangat berbagai dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam Islam, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bersama serta mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.